Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas IPI 3A akan mempresentasikan mengenai pelestarian bahan pustaka perpustakaan. Adapun anggota dari kelompok kami yakni Aniken Zuan Nur Fadilah, Hana Maisarotin, Naswa Safa Zakiyah, Safinas Zahra Edin, Asya Ahsani Takwim, dan Siwi Raras Palupi. Apa pelestarian bahan pustaka itu? Pengertian pelestarian menurut KBBI adalah proses, cara, dan perbuatan melestarikan. Lalu, pengertian pelestarian menurut IFLA yaitu mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode, dan teknik serta penyimpanannya. Jadi, pelestarian bahan pustaka merupakan suatu usaha yang digunakan untuk melindungi dan mencegah bahan pustaka dari kerusakan yang bisa saja terjadi. Proses pelestarian bahan pustaka. Fumigasi. Menggunakan pakaian keselamatan, jas laboratorium, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Tata rapi buku dan tidak terlalu rapat antar buku. Buku diberi pembatas supaya bahan kimia masuk ke sela-sela buku. Campurkan karbon tetraklorida dengan karbon disulfida pada sela-sela buku. Letakkan kristal paradiklorobenzena pada gelas kaca. Letakkan pada sela-sela buku. Letakkan nampan yang berisi karbon tetraklorida dan karbon disulfida pada rak yang sama. Tutup rak dengan plastik yang rapat, lalu tunggu selama 24 jam. Kemudian buka dan buang bahan kimia tadi. Kemudian cek apakah ada serangga yang mati karena zat kimia. Laminasi. Melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka awet. Pertama, letakkan dokumen atau kertas yang akan dilaminasi di kertas khusus laminasi. Kemudian, direkatkan dengan alat yang bersuhu panas, contoh setrika, atau bisa dengan mesin laminasi. Proses pelestarian bahan pustaka meliputi enkapsulasi, yaitu melindungi kertas dari kerusakan misal rapuh karena umur, dan cara-caranya sebagai berikut: mempersiapkan double tip, persiapan plastik polister film, letakkan arsip di atas dan bersihkan menggunakan kain halus, letakkan pemberat supaya arsip tidak bergeser, menempelkan double tip di plastik berjarak 3-5 mm dari arsip, menyiapkan plastik untuk bagian atas arsip, letakkan kedua plastik dengan cara melepas pelapis double tip, menghapus menggunakan karet agar tidak ada gelembung udara, potong plastik sesuai bentuk arsip dan potong bagian sudut menjadi tidak tajam. Macam-macam bahan pustaka yang dapat dilestarikan, yaitu buku fisik maupun digital, patung, lukisan, gong, dan keris. Pentingnya pelestarian bahan pustaka, yaitu bahan pustaka sendiri berperan penting dalam perpustakaan karena perpustakaan pasti mau menciptakan pelayanan yang prima dan memberikan pelayanan yang baik bagi para pemustaka. Selain itu, kelestarian bahan pustaka merupakan salah satu fungsi dari perpustakaan itu sendiri. Tujuan pelestarian bahan pustaka itu menyelamatkan nilai-nilai informasi yang terkandung di dalam bahan pustaka. 2. Mempercepat perolehan informasi. 3. Melindungi fisik bahan pustaka dari kerusakan. 4. Mengatasi kendala keterbatasan ruang. Kegiatan-kegiatan rutin sebagai usaha pelestarian bahan pustaka. A. Perawatan. 1. Pelaksanaan pengecekan ruangan koleksi. 2. Pengecekan temperatur, kelembapan, dan intensitas cahayanya. 3. Pembersihan koleksi yang berdebu.
4. Setiap bulan, pegawai harus meletakkan kapur baru di setiap rak untuk mencegah datangnya serangga atau jamur. 5. Pembersihan benda pusaka pada bulan Suro. B. Perbaikan. Melakukan perbaikan pada koleksi yang rusak seperti buku peta dan sebagainya. 2. Penjilitan pada koleksi yang berkala. 3. Melakukan tindakan fumigasi. 4. Pembersihan atau konservasi koleksi seperti lukisan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya adalah hambatan pelestarian bahan pustaka. Sejauh ini tidak ditemukan adanya hambatan, karena bila ditinjau dari sisi SDM sudah mengikuti diklat, seminar, atau workshop di berbagai tempat dan sesuai dengan bidang masing-masing. Sedangkan untuk anggaran sudah cukup tersedia. Selain itu, target juga sudah tercapai dengan baik. Kebijakan pengelolaan dipengaruhi oleh yang pertama, jenis koleksi yang diperkirakan besarnya, dana, dan kondisi yang dikaitkan dengan pelayanan. Yang kedua, jenis koleksi yang diperkirakan besarnya dana dan kondisi yang dikaitkan dengan pelayanan. Dan yang ketiga, kegunaan koleksi menunjukkan kegunaan yang diharapkan sehingga dapat ditentukan dengan pelestarian yang diperlukan agar koleksi tersedia bagi pengguna. Manfaat pelestarian bahan pustaka. Manfaat yang pertama yaitu memperbaiki buku-buku bahan pustaka yang tidak teratur pada tempatnya. Yang kedua, memelihara bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Dan yang ketiga, mengelola perlengkapan perpustakaan yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penyaluran, dan inventaris. Analisis SWOT penelitian perpustakaan Bung Karno. Tabel 1, uraian kekuatan dan kelemahan unit kerja. Faktor internal bagian SDM, kekuatan atau strength. Yang pertama, kepala perpustakaan merupakan orang yang memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Yang kedua, petugas perpustakaan terdiri dari sekitar 70 orang dan mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan sekitar 50 orang. Yang ketiga, memiliki tenaga kerja yang cukup kompeten dan memiliki prestasi serta motivasi kerja yang cukup baik. Yang keempat, pegawai perpustakaan yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan diikutkan pelatihan-pelatihan atau workshop. Untuk kelemahannya, yang pertama terdapat 20 pegawai yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Bagian sistem pelestarian bahan pustaka. Kekuatannya, pelestarian bahan pustaka dilakukan oleh 2 tim pelestarian, yaitu tim pelestarian fisik dan tim pelestarian informasi. Yang kedua, pengecekan bahan pustaka selalu dilakukan setiap bulannya. Yang ketiga, kerjasama tim yang bagus mengenai pelaksanaan pelestarian bahan pustaka. Kelemahannya, bahan-bahan dan alat untuk pelestarian yang masih belum lengkap. Yang kedua, anggaran sedikit kekurangan karena ada bahan di pelestarian yang harganya mahal. Bagian koleksi bahan pustaka. Kekuatannya memiliki koleksi buku dari anak hingga dewasa yang lengkap. Yang kedua, terdapat koleksi pusaka yang bersejarah. Kelemahannya, kurangnya kehati-hatian pemustaka saat meminjam buku sehingga terjadi kerusakan pada buku tersebut. Bagian keuangan, kekuatannya, yang pertama, memperoleh dana hibah dari Perpusnas. Yang kedua, dana hibah telah digunakan sesuai dengan tujuan awal. Yang ketiga, anggaran dana dari APBN. Untuk kelemahannya, anggaran harus berproses tidak selalu cepat. Uraian peluang dan ancaman. Faktor eksternal bagian pengunjung perpustakaan. Untuk peluangnya, yang pertama, pengunjung tidak hanya dari kota Blitar saja, tetapi juga dari luar kota. Yang kedua, jika perpustakaan mengadakan kegiatan-kegiatan, banyak yang berminat ikut serta. Yang ketiga, setiap hari banyak pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan. Untuk ancamannya, adanya perpustakaan digital menyebabkan para pemustaka mengakses informasinya melalui internet. Untuk bagian perkembangan TIK, peluangnya yang pertama mempunyai aplikasi e-Soekarno atau perpustakaan proklamator. Yang kedua, memiliki banyak komputer untuk layanan atau pencarian buku dalam perpustakaan tersebut. Untuk ancamannya, pelanggaran hak cipta pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada matriks SWOT. Untuk kekuatan, 1. Kepala perpustakaan merupakan orang yang memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Yang kedua, petugas perpustakaan memahami cara pelestarian dan pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, ada petugas perpustakaan yang terdiri sekitar 70 orang dan yang mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan sekitar 50 orang. Yang keempat, kerjasama tim yang baik dalam hal pelestarian bahan pustaka. Yang kelima, sebagian petugas yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan diikutkan dalam pelatihan-pelatihan di bidang perpustakaan. Yang keenam, ada letak perpustakaan yang dekat dengan makam Bung Karno, dan itu dapat menarik perhatian para pengunjung untuk datang ke perpustakaan. Yang ketujuh, nama dari perpustakaan yang membawa nama dari Bung Karno. Untuk kelemahannya, 1. Tidak memiliki wilayah karena perpustakaan Bung Karno merupakan lembaga pusat yang berada di lembaga daerah. Yang kedua, terdapat pegawai yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan, yaitu sekitar 20 orang. Yang ketiga, alat-alat dan bahan yang masih belum lengkap dalam hal pelestarian bahan pustaka. Yang keempat, mengalami sedikit kendala dalam koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk peluang, 1. Nama perpustakaan yang membawa nama dari Bung Karno. Yang kedua, ada ketika mengadakan kegiatan banyak orang-orang yang berminat untuk ikut. Terus selanjutnya bisa membawa unsur Bung Karno dalam setiap kegiatan yang diadakan. Yang ketiga, dapat memberi wawasan kepada masyarakat di setiap program-program yang diadakan. Untuk ancamannya, di sini ada bencana alam seperti banjir, gempa, kebakaran. Terus selanjutnya posisi perpustakaan yang berada di bawah level jalan raya. Kegiatan yang mungkin dilakukan dari kekuatan dan peluang. 1. Melakukan kegiatan sosial yang masih membawa unsur perpustakaan seperti mengadakan kegiatan memasak dengan maksud untuk mengenalkan judul buku di perpustakaan Bung Karno. Yang kedua, ada mengadakan promosi perpustakaan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perpustakaan. Yang ketiga, ada mengadakan kegiatan seminar tentang literasi untuk latihan kepenulisan. Terus untuk kegiatan yang mungkin dilakukan dari kelemahan, untuk peluang, 1. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengirimkan ke pelatihan-pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok 2. kami. Membentuk panitia-panitia untuk melakukan kegiatan di perpustakaan. Yang ketiga, mengikut sertakan pegawai baik yang lulusan ilmu perpustakaan ataupun yang bukan untuk mengikuti pelatihan di bidang perpustakaan. Untuk kegiatan yang mungkin dilakukan dari kekuatan, untuk ancaman, 1. Mengadakan simulasi mengenai bencana banjir, gempa, dan kebakaran guna untuk antisipasi jika terjadi bencana alam di perpustakaan. Terus kegiatan yang mungkin dilakukan dari peluang, untuk ancaman, 1. Mengadakan kegiatan festival gemar membaca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.